Di tahun 2006 saat berdiri, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan ini namanya. Masalahnya sampai hari ini pun mungkin belum terselesaikan. Jadi untuk inovasi nih yang sudah dihasilkan oleh para penyuluh, mungkin ingin gambaran nih teman-teman sahabat arsip bahwa penyuluh di Indonesia itu sebenarnya berapa sekarang. Terus karena mewadahi karya-karya inovasi penyuluh perikanan ini dalam namanya itu materi terekomendasi. Jadi ke depan materi yang disampaikan oleh penyuluh perikanan itu tidak boleh asal. Selamat datang pada podcast Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, kegiatan sejarah Arsip Lesan, Pusat Penyuluhan Kelautan Perikanan. Perkenalkan, saya Arsiparis Penyelia Pusat Penyuluhan Kelautan Perikanan, Retnosari Widianti, bersama narasumber kita, Bapak C.C. Sudrajat, MAP, seorang analis kebijakan ahli muda, yang selama ini telah mengetahui sejarah Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Untuk mengawali, mohon Pak C.C. memperkenalkan diri terkait jabatan, masa kerja, ataupun sejarah selama ini berdirinya Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Baik, terima kasih Mbak Retno atas kesempatan dan pertanyaan tadi. Perkenalkan, saya C.C. Sudrajat sebagai analis kebijakan ahli muda pada Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Saat ini juga diamanahi oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai Ketua Tim Kerja Kelembagaan. Kalau berbicara sejarah, Mbak Retno ya, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan ini sudah berdiri sejak tahun 2006. Jadi sekarang 2025 berarti sudah 19 tahun ya. Dengan segala dinamika perubahan baik dari nomenklatur nama maupun tongkat estafet kepemimpinan. Nah, kalau boleh saya urai ini ya. Di tahun 2006 saat berdiri Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan ini namanya Pusat Pengembangan Penyuluhan. Nah, itu tahun 2006 kepala pusatnya almarhum Bapak Sumardi Suryatna. Beliau memimpin sampai tahun 2009. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Dr. Leni Stanse Syafei. Nah, beliau sampai 2011 awal gitu ya. Nah, di 2010 ini ada dinamika perubahan. Yang tadinya Pusbangluh, kemudian keluar Permen OTK baru dari KKP, berubah namanya menjadi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Nah, ini berjalan sampai 2015. Di mana Bu Leni itu menjabat sampai awal 2011, kemudian dilanjutkan kepemimpinannya oleh Bapak Herman Suherman. Beliau sebelumnya itu Kepala Dinas Perikanan di Provinsi Jambi. Masa kepemimpinan beliau itu 2011 sampai 2013. Nah, kemudian dilanjutkan dari Pak Herman ke Ibu Dr. Lina. Ya, Ibu Rina memimpin 2014 sampai 2015 awal. Nah, kemudian saat itu ada dinamika nih perubahan dari yang namanya Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menjadi Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat gitu ya di tahun 2015. Nah, di 2015 ini sangat cepat sekali dinamika perubahan kepemimpinannya dari Ibu Rina kemudian ke almarhum Pak Tatang Taufik. Beliau sebentar saja menjabat sebagai Kapus Luhdaya ya. Itu kemudian dilanjutkan oleh Bapak Endang Suhaidi yang sebelumnya Direktur AP Sidoarjo. 2017 ada lagi dinamika ya, ada penggabungan Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Pusat Pelatihan. Jadi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan, Puslatluh. Nah, kapus pertamanya itu saat itu adalah Bapak Dr. Andes Mulyoto. Nah, beliau menjabat sampai 2018. Kemudian purna tugas kami sempat kosong nih, diisi oleh
PLT. PLT-nya yaitu Pak Ses saat itu Pak Dr. Maman. Nah, Pak Dr. Maman dari 2019-2020 akhir baru ya Puslatluh dipimpin oleh Ibu Dr. Lili Aprilia Pregiwati. Sampai lagi ada dinamika nih di 2024 keluar Permen 5 terkait OTK KKP di mana per Maret dipisah antara pusat pelatihan dan penyuluhan, dan kita sekarang berada di Ancol sejak bulan Maret itu ya. Pada saat itu Pak PLT-nya Pak Dr. Hendra ya, beberapa bulan saja. Nah, kemudian sempat juga nih sebentar ada Ibu Yunianti sebagai PLT sebelum akhirnya ditunjuk kepala pusat definitif sampai saat ini Ibu Yayan Hikmayani. Begitu Mbak Retno sekilas gambaran sejarah perkembangan dan dinamika kepemimpinan terkait dengan pusat penyuluhan kelautan dan perikanan. Sungguh dekade yang panjang ya Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini lebih ke peran Pak. Peran dari pusat penyuluhan secara kontribusinya terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Mungkin bisa Bapak bagi beberapa periode yang penting-penting saja. Baik, ya kalau kita bicara pusat penyuluhan kelautan dan perikanan, tentu kita tidak lepas dari peran penyuluh perikanan itu sendiri. Nah, peran penyuluh perikanan di lapangan itu sangat strategis sebagai pendamping ya program-program prioritas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apapun programnya, penyuluh perikanan pendampingnya. Misal saat ini kita KKP punya program ekonomi biru melalui misalkan yang pertama terkait perluasan kawasan konservasi. Nah, teman-teman penyuluh kemarin beberapa orang dari wilayah pesisir sudah di TOT oleh Dirjen Penataan Ruang Laut. Nah, selanjutnya mereka-mereka ini mendampingi bagaimana kelompok konservasi kompak dalam melakukan perluasan kawasan konservasi tersebut. Begitupun dengan pendampingan program prioritas lainnya. Misalkan terkait nomor 2, penangkapan ikan terukur. Ada program KNMP, Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, kita di Pusat Penyuluhan telah menugaskan dalam satu lokasi KNMP itu didampingi oleh 3 orang penyuluh perikanan. Alhamdulillah saat ini saya kira teman-teman di lapangan setiap ada ya teman-teman dari pusat dalam rangka melihat progres pembangunan KNMP selalu didampingi oleh teman-teman penyuluh perikanan. Begitupun dengan program lain, misalkan ya budidaya. Saat ini ada untuk budidaya tematik. Nah, untuk penentuan calon penerima dan calon lokasi itu di lapangan yang bekerja itu teman-teman penyuluh perikanan. CPCL-nya itu teman-teman penyuluh perikanan ya. Informasi dari penyuluh inilah yang kemudian dilakukan verifikasi oleh teman-teman kita di eselon 1 teknis. Dalam hal ini DJPB turun ke lapangan. Tapi saat ke lapangan pun teman-teman penyuluh itu hadir mendampingi. Barangkali itu untuk sementara. Oke, untuk selanjutnya karena sudah begitu panjang sejarah penyuluh, tantangan Pak, tantangan di masa lalu sampai hari ini tuh apa yang terbesar? Ya, karena pertama ya, mungkin sebelum saya menjawab ke tantangan, saya sampaikan dulu dinamika status kepegawaian teman-teman penyuluh. Jadi Mbak Retno, sebelumnya ya di 2006 Pusluh berdiri sampai 2013 itu status kepegawaian teman-teman penyuluh itu ada di daerah. Jadi semua ya yang terkait administrasi penyuluhan itu ada di daerah masing-masing di kabupaten kota. Gaji, pelaporan dan sebagainya. Jadi pusat itu hanya melakukan pembinaan saja gitu ya. Pembinaan, peningkatan kompetensi dan sebagainya. Nah, sejak adanya Undang-Undang 23 saat itu ya tahun 2014 itu ada di salah satu lampirannya huruf Y kalau saya tidak salah bahwa kewenangan penyelenggaraan penyuluhan itu hanya ada di pusat. Jadi pilihannya kan pusat, provinsi, kabupaten, kota. Nah, untuk penyelenggaraan penyuluhan itu hanya ada di pusat. Beda dengan penyuluh pertanian. Kalau penyuluh pertanian saat itu ada di pusat,
provinsi ada, kabupaten kota ada. Penyuluh kehutanan di pusat ada, di provinsi ada gitu. Nah, ini sejak ada amanah itu, maka kami ya KKP dalam hari ini pusat penyuluhan ya, saat itu Pusluh Daya, karena memang di masa itu nomenklaturnya pusat penyuluhan dan pemberdayaan gitu, melakukan proses perpindahan ya status kepegawaian teman-teman penyuluh perikanan yang awalnya di daerah masing-masing menjadi pegawai kita, menjadi pegawai KKP, menjadi pegawai pusat. Nah, itu salah satu dinamika dan tantangan pada saat itu. Nah, kemudian dampak dari itu ya, karena memang ini kan teman-teman penyuluh itu ya tadi berasal dari daerah, tentu dengan kualifikasi pendidikan, latar belakang dan sebagainya, sehingga saat ini terus terang yang menjadi tantangan kami pertama, tentu teman-teman penyuluh perikanan harus ditingkatkan kompetensinya. Itu misal ya, karena dinamika di KKP ini kan ada kelautan, ada perikanan. Nah, sementara kalau kita lihat background pendidikan penyuluh perikanan yang pindah tadi ya dari daerah ke pusat, itu kebanyakan rata-rata adanya di sektor perikanan. Jadi yang menguasai terkait kelautannya itu masih sedikit. Termasuk di perikanan sendiri, yang menguasai budidaya itu dominan. Sementara kan cakupan wilayah kerja kita juga ada yang lain gitu ya. Seperti misalkan saat ini kan KKP lagi concern, salah satu program prioritasnya itu adalah swasembada garam. Nah, kita kekurangan nih penyuluh perikanan yang memiliki kompetensi dalam hal garam itu gitu. Misalkan itu salah satu ya. Jadi tantangan ke depan tentu kita bagaimana meningkatkan kompetensi, kedua juga terkait dengan jenjang pendidikan. Karena ada dinamika perubahan kebijakan terkait dengan jabatan fungsional penyuluh perikanan ini. Sebelumnya Mbak Reto ya, di 2018 itu keluar Permenpan 19 mengatur tentang jabatan fungsional penyuluh perikanan. Saat itu penyuluh perikanan itu satu, penyuluh perikanan mulai dari pemula yang paling rendah lah ya, kelas jenjang jabatannya sampai yang utama. Kemudian di 2022 ini keluar kebijakan baru, ada Permenpan 18 tentang jabatan fungsional penyuluh perikanan, ada Permenpan 19 tentang jabatan fungsional asisten penyuluh perikanan. Nah, dampak dari regulasi ini itu salah satunya terkait dengan pendidikan, di mana di Permenpan 18 tentang jabatan fungsional penyuluh perikanan yang berhak ya boleh naik ke jenjang jabatan penyuluh perikanan media adalah yang sudah memiliki pendidikan minimal strata 2. Nah, ini juga menjadi tantangan kita ke depan. Karena apa? Sementara ya bicara KKP, kuota gitu ya, kuota untuk izin belajar melalui Penkom itu terbatas. Sementara minat dan kebutuhan kita ya, demandnya dari penyuluh perikanan tinggi. Nah, ini bagaimana nih kita di pusat penyuluhan bisa bernegosiasi mengusulkan agar teman-teman penyuluh ini bisa gitu. Itu diantaranya ya. Oke, selanjutnya ini panjang banget ya Pak ya, permasalahannya sampai hari ini pun mungkin belum terselesaikan. Jadi untuk inovasi nih yang sudah dihasilkan oleh para penyuluh. Kalau berbicara inovasi ya, ini yang lagi ini hangat-hangatnya saat ini dan sudah mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden Satya Lancana Wirakarya ya, itu adalah bioblok Sipanen. Jadi ada salah satu penyuluh perikanan di UPT penyuluhan BRPBATPP Bogor, Pak Endi itu ya, wilayah penempatannya di Kabupaten Ciamis. Beliau melanjutkan pendidikan strata 2 ke Cina gitu, dan beliau punya inovasi terkait bagaimana pemanfaatan bakteri ya untuk membuat plok-plok. Nah, beliau namakan dengan namanya bioblok Sipanen. Sipanen itu singkatan, N-nya itu ND gitu ya. Nah, ini yang lagi in gitu, lagi hangat-hangatnya nih. Dan sekarang lagi masif untuk diseminasikan kepada wilayah-wilayah lain di luar Satbingkal BRPBATPP Bogor gitu ya.
Kemudian selain itu, kami juga di Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan saat ini dan sudah berjalan sekitar 3 tahun mewadahi karya-karya inovasi penyuluh perikanan ini dalam namanya itu materi terrekomendasi. Jadi ke depan materi yang disampaikan oleh penyuluh perikanan itu tidak boleh asal. Misalkan gini, ada YouTube ya, blogger YouTuber, dia tidak ada referensi keilmiahan dan sebagainya, kemudian dicomot jadi materi. Tidak boleh seperti itu lagi, khusus terkait dengan inovasi teknologi kelautan yang teknisnya ya, kelautan dan perikanannya. Tapi harus melalui materi rekomendasi. Maka di bawah tim kerja penyelenggaraan sudah dalam 3 tahun ini kami membuat mulai dari petunjuk pelaksanaannya gitu ya, tim penilainya, mewadahilah karya-karya inovasi penyuluh perikanan ini dalam materi rekomendasi. Kami nilai dengan melibatkan para pakar di bidangnya. Kalau budidaya tentu pakar budidaya, kalau pengolahan pakar budidaya, dinilai kalau sudah layak maka itu direkomendasikan melalui keputusan kepala badan. Sangat seru sekali ya Pak ya. Mungkin ingin gambaran nih teman-teman sahabat arsip bahwa penyuluh di Indonesia itu sebenarnya berapa sekarang. Terus karena wilayah Indonesia ada 3 ya, barat, tengah, dan timur. Mana Pak yang mungkin kelebihan, mana yang mungkin kekurangan? Baik. Kondisi existing memang ini juga menjadi keprihatinan kami di Pusat Penyuluhan Kelautan Perikanan, karena setiap bulan kami harus kehilangan Bapak Ibu penyuluh perikanan. Karena apa? Karena purna tugas ya, karena pensiun. Nah, untuk data terakhir itu ada di angka 4.002 orang. 4.002 orang. Dan kemungkinan proyeksi kami itu sampai 2029 kami akan kehilangan kurang lebih 400 orang. Nah, sehingga ini kalau tidak ada penerimaan pegawai baru, ini kerugian bagi kita. Dengan angka 4.000 saja, ini sebenarnya sudah kurang ideal gitu ya. Kalau kita melihat jumlah luasnya kawasan dan potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Kalau perhitungan ideal kami ya, kebutuhan penyuluh perikanan ke depan itu di angka kurang lebih 11-12 ribu. Bayangkan sekarang adanya 4 ribu. Berarti kan gapnya ini sangat besar. Nah, kemudian kalau bicara barat, tengah, timur, tentu ya, ini saya kira juga berlaku di hal yang lain ya. Wilayah timur dengan segala potensi yang masih bagus ya, baik termasuk sumber daya kelautan perikanannya, ini SDM penyuluhnya masih sangat terbatas. Begitu. Kalau barat insya Allah gitu ya, khususnya Jawa, ini bahkan mungkin di beberapa daerah harusnya ada relokasi nih untuk Jawa gitu. Dan ini saya kira berlaku juga nih untuk profesi yang lain ya. Kayak guru juga pastilah di wilayah timur tuh mengalami hal yang demikian. Makanya ada wacana gitu ya. Dan ini sudah pernah disampaikan barangkali di media oleh pimpinan kita, Bapak Kak Badan, dan juga di forum rapat oleh Ibu Kapuslu. Kalaulah kita bisa bernegosiasi gitu ya, khusus untuk wilayah-wilayah tadi yang kekurangan, kita bisa buat modeling seperti ikatan dinas. Jadi wilayah-wilayah yang tidak ada penyuluh atau kurang penyuluh, nanti anak-anak di sana yang berbakat gitu ya, yang punya potensi disekolahkan lah dengan ikatan dinas di jurusan penyuluhan perikanan kita, Politeknik AUP yang di Cikaret. Mungkin dengan jumlah yang terbatas, nanti setelah lulus kembali ke daerahnya sebagai penyuluh. Ada wacana ke depan seperti itu, tapi bagaimana reaksi ke depannya kita tunggu. Gitu. Aduh. Senang sekali nih SDM KKP sudah mulai ada progres ya, meskipun dalam konteks rencana. Untuk selanjutnya Pak, jadi pengennya saya tahu ya bahwa kedepannya nih pusat penyuluhan itu secara jangka menengah, jangka panjang itu gambaran yang diinginkan oleh para pemimpin di atas itu bagaimana cita-citanya? Waduh, ini pertanyaan yang susah. Saya harus meraba gitu ya, apa yang ada di benaknya para pimpinan. Terus terang ini saya susah sekali nih menjawab itu. Tapi dalam perspektif saya saat ini ya, tentu pertama mungkin dari segi jumlah. Dari segi jumlah kuantitas artinya ya kami tentu berharap bisa ideal lah.
Kalau tidak bisa ideal, mendekati ideal. Itu satu. Kedua, dari segi kompetensi ya, kualifikasi pendidikan juga kami berharap penyuluh perikanan dapat mengaksesasi pendidikan ke depan. Dan tiga, jangan lupa penyuluh perikanan ini kan di lapangan. Di lapangan mereka itu bekerjanya mobile dari satu kelompok ke kelompok lain gitu ya. Tidak seperti kita yang satunya kantornya ada satu gitu. Kalau teman-teman penyuluh tuh ya kantornya di lapangan gitu. Maka mobilitas menjadi hal yang menjadi sangat penting. Maka mungkin ke depan ya dukungan sarana prasarana bagi teman-teman penyuluh sedang kami perjuangkan. Bukapus itu kemarin sudah beraudiensi dengan Kepala Biro Perencanaan bagaimana gitu ya menginisiasi kalau kita mau membantu atau mau melengkapi teman-teman penyuluh dengan misalkan sarana roda 2 ataupun water test kit, itu bagaimana prosedurnya kita sudah jajaki. Tapi untuk saat ini sepertinya belum bisa terrealisasi, tapi kan tentu itu harus kita perjuangkan sampai ya intinya setiap ada peluang kita bisa masuk gitu. Untuk yang terakhir nih Pak, dalam konteks kerjasama nih, apakah ada minat atau bahkan sudah ada kerjasama dengan instansi lain atau bahkan NGO atau mungkin negara asing untuk pusat penyuluhan sendiri? Kalau sepengetahuan saya ya, untuk pusat penyuluhan sendiri bekerja sama dengan mitra sampai saat ini belum. Ya, tetapi kerjasamanya lewat BPPSDM. Kerjasamanya lewat BPSDM, tapi pelaksananya tetap teman-teman penyuluh di lapangan. Contoh misalkan kerjasama dengan UNDP. UNDP punya program bagaimana memberikan mata pencaharian alternatif bagi nelayan dan istri-istri nelayan di 2 kabupaten kota di Pulau Morotai dan Maluku Tenggara ya, Tanimbar itu. Nah itu di 2 kabupaten tersebut kerjasamanya dengan kepala badan, tapi di lapangan yang terlibat penyuluh perikanan dalam mensukseskan itu. Jadi teman-teman penyuluh mulai dari ya pendataan kusukanya diakselerasi, kemudian pendaftaran ya buku kapal perikanannya, teman-teman penyuluh juga yang melaksanakan, kemudian juga dalam rangka pemanfaatan green tech, yaitu bagaimana menyediakan full box kemudian melalui teknologi yang ramah lingkungan. Nah itu semua pelaksananya teman-teman penyuluh itu di 2 kabupaten tersebut, di Morotai dan Tanimbar. Kemudian juga dengan NGO lain ya, dengan RARE ya, RARE bacanya begitu. Nah itu kerjasamanya dengan KKP itu dengan Biro Perencanaan karena harus satu gitu. Tetapi RARE ini juga ada salah satu bagian terkait dengan bagaimana upaya pendampingan kelompok ya, itu pelaksananya penyuluhan. Nah kemarin kami baru ketemu gitu ya dengan salah satu manajernya, itu untuk tahun depan itu fokusnya ada di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Nah sama akan melibatkan kurang lebih 15 orang penyuluh di masing-masing provinsinya untuk pendampingan karena mereka fokusnya ke pelestarian misalkan jenis-jenis biota laut yang dilindungi, kemudian perluasan kawasan konservasi gitu ya. Jadi alhamdulillah teman-teman penyuluh meskipun kemitraannya bukan dengan Pusluh tapi tetap terlibat dalam mensukseskan tadi pola-pola kemitraan yang ada di atas gitu. Dalam hal ini baik KKP ataupun BPPSDMKP. Terima kasih Pak, ilmunya ini sangat banyak sekali ya. Mungkin untuk menutup acara kali ini ada harapan sebagai analis kebijakan khususnya atau sebagai pegawai kementerian ya yang mendukung visi-visi menteri, apa Pak yang bisa disampaikan oleh sahabat arsip dan penyuluh di lapangan? Kalau harapan saya pribadi tentu begini, saya berharap kinerja dari teman-teman penyuluh perikanan yang saya ketahui ya sudah sangat keras, kadang tidak mengenal waktu, karena teman-teman penyuluh tentu menyesuaikan dengan kondisi sasaran. Kadang malam gitu ya pertemuan.
Bahkan di tahun ini untuk pendampingan Kopdeskel ya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, itu mulai dari inisiasi musdesnya, pendataannya, itu teman-teman penyuluh, saya tahu sendirilah, sering Zoom malam-malam gitu ya, kadang tidak mengenal waktu lah gitu ya untuk ya mensukseskan program itu, termasuk dalam hal pupuk bersubsidi juga sama. Nah, artinya apa? Kami yakin teman-teman penyuluh perikanan di lapangan sudah bekerja. Nah, saya ingin ya kinerja teman-teman penyuluh perikanan diketahui oleh para pimpinan kita, oleh Pak Menteri, oleh Pak Kabadan gitu ya, sehingga ya memiliki nilai positif gitu. Jangan yang kita dengar itu ya mohon maaf. Nah, itu tentu harapan saya secara pribadi gitu ya. Oke sahabat, terima kasih ya Pak ya atas segala informasinya tentang Pusat Penyuluhan Kelautan Perikanan, baik sejarah, kinerja, keberhasilan, dan tantangan. Oke sahabat arsip, cukup sekian sejarah arsip lisan kali ini. Terima kasih untuk seluruh yang mendengarkan podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian, dalam menjawab pertanyaan tadi ada yang kurang pas atau kurang berkenan. Terima kasih. Masalahnya sampai hari ini pun mungkin belum terselesaikan. Jadi untuk inovasi nih yang sudah dihasilkan oleh para penyuluh, mungkin ingin gambaran nih teman-teman sahabat arsip bahwa penyuluh di Indonesia itu sebenarnya berapa sekarang?